Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yu'minu fa'buduhu minasy syakirin al-ayat. Shadaqallahu alazim. Yang pertama, yang paling utama sekali adalah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi berbagai macam nikmat yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita semua. Apa itu nikmat yang sangat luar biasa? Tentunya nikmat yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita yang pertama adalah nikmat iman. Kemudian nikmat Islam, ditambah dengan nikmat-nikmat yang lain yang hingga hari ini kita rasakan. Apa itu? Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat. Karena salawat dan salam diaturkan kepada junjungan kita, pemimpin kita di akhir zaman, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentunya khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian, terutama diri pribadi khatib sendiri, mari kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita selamat dalam kehidupan ini, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan hari yang mulia ini, kami akan berikan satu tema, bersyukuri nikmat Allah. Jamaah berarti Allah tanpa terasa. Hari terus berputar, hidup terus berputar, bulan terus berputar, tahun terus berputar. Kita berada sekarang di 2020. Bila dia tanpa terasa. Tentunya ada saudara-saudara kita yang sudah berpulang ke rahmat Allah. Nah, kita ini harus bersyukur kepada Allah. Di tahun 2026 ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dan sehat. Tentunya kita harus bersyukuri nikmat umur yang Allah berikan. Jangan kita sia-siakan. Makanya ada 4 untuk bersyukuri nikmat umur yang diberikan oleh Allah. Apa itu, saudara? Yang pertama, beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Karena orang yang selalu bersyukur kepada Allah itu adalah orang yang beribadah. Kalau orang yang tidak bersyukur, dia lalai yang ibadah. Dia tidak bersyukur Allah. Dia dalam sholat Jumat, tidak sholat Jumat ikut. Kalau itu sholat maghrib, kemudian sholat isya subuhnya terus, dari dunia terus. Termasuk itu orang-orang yang merugi. Kenapa demikian? Diberikan umur panjang, orang-orang disosialkan, dia tidak beribadah kepada Allah. Beribadah itu adalah bagian kita bersyukur kita kepada Allah Taala. Lalu zakat Umar ayat 66, ini Allah sudah memberikan informasi kepada kita. Apa kata Allah surat Az-Zumar ayat 66? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi fa'buduhum minasyakirin." Beribadahlah kepada Allah dan jadilah hamba yang bersyukur.
Jadi pelajaran mana tentang Rasulullah berbahagialah kita tatkala kita lulus yaitu sakinah wa'afah kita terus untuk beribadah kepada Allah diperintahkan oleh Allah maka kita harus sakinah wa'afah bukan sakinah wa'afah benar perintah Allah tapi tidak dikerjakan Alhamdulillah kita pertahankan ibadah kita kepada Allah baik ibadah makhluk maupun ibadah Allah baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah kita pertahankan apa yang ingat karena orang yang beribadah itu adalah orang yang selalu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam itu mengajarkan tentunya kebahagiaan di dunia kita boleh bekerja bekerja tidak mencari rezeki tetap yang kita tentunya tidak melupakan yaitu hablum minallah bermuamalah kemudian hablum minallah apalagi dengan kita sia-siakan kemuliaan Allah itu pertama. Kemudian yang kedua untuk mensyukuri nikmat umur ini yang diberikan oleh Allah Taala itu adalah selalu mengkonsumsi makanan baik dan halal. Jadi kalau orang yang bersyukur kepada Allah diberikan macam umur itu, maka ya dia mencari sesuatu yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dapatnya sedikit, dia bersyukur kepada Allah. InsyaAllah la azidannakum wa la tadabbartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah maka akan bertambah nikmatku. Kalau kita bersyukur kepada Allah, apa itu? Kalau kita diberikan banyak, alhamdulillah. Kalau kita diberikan sedikit, alhamdulillah. Kadang-kadang manusia kurang puas. Udah satu, dua, dua, tiga, dan seterusnya. Kita bersyukur kepada Allah Taala. Kita boleh mencari yang lebih, tetapi yang halal dan halal. Bukan memak dari hasil yaitu manipulasi atau hasil korupsi. Alhamdulillah minzalik. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 150 wa Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah, hai orang yang beriman, makanlah di antara segala baik-baik yang kami berikan padamu. Jadi mohon maaf, kalau ada orang yang masih terjadi korupsi, dan bawahnya dipertanyakan bagaimananya. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman, kita takut. Kenapa beriman takut kepada Allah? Kenapa demikian? Dimanapun kita berada, walaupun orang itu tidak tahu, tapi Allah tahu. Sering kita membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah itu tidak tidur, tidak seperti kita. Kalau kita ini manusia biasa, ada rasa ngantuk, rasa letih ngantuk, tidur. Jadi Allah juga. Allah berikan perbuatan kita. Ya Allah, dia mau Allah. Jadi kalau kita mau umur kita menikmati umur yang panjang, yang sehat, maka kita selalu mencari yaitu makanan yang halal, melalui jalan yang halal, mencari rezeki yang halal. Jadi kalau tadi walaupun sedikit, kita akan bermakna bagi hidup kita. Tapi banyak haram ditolak oleh Allah Taala. Akhirnya apa? Akhirnya yang ada itu resep dokter dulu. Lantaran resep dokter, lantaran resep dokter. Lantaran rumah sakit, kalau nggak ini istri, kalau istrinya yang sakit, anak yang sakit. Terus begitu. Kenapa demikian? Karena mencarinya dengan dia itu yang haram, bukan yang halal yang baik. Teman-teman berarti Allah. Kemudian yang ketiga, untuk mensyukuri nikmat umur itu kita harus banyak menyebut
yaitu asma Allah. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu itu Allah yang berikan. Jadi tatkala kita di rumah tidak ada pekerjaan yang sudah kita kerjakan, maka kita berzikir. Zikrullah, ingat Allah SWT. Di perjalanan kita menyebut Allah. Kenapa demikian? Karena dengan kita berzikir, berzikir itu ingat kepada Allah sehingga Allah itu akan ingat selalu kepada kita. Karena kita berdoa kepada Allah, maka insya Allah kita akan selalu dikabulkan. Selama 1/24 jam kita selalu berzikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, dan seterusnya. Mengagungkan asma Allah. Jadi yang namanya mengagungkan asma Allah, jangan tunggu takbiran. Dari sekarang, silakan mengagungkan asma Allah di perjalanan, sambil naik motor, sambil nyetir mobil, atau sebagai penumpang. Berzikir di bus, kalau bus itu salah berzikir ingat kepada Allah sehingga Allah itu ingat kepada kita. Bagaimana Allah banyak kepada kita? Kalau kita tidak pernah menyebut namanya, sama aja dalam pergaulan dalam sehari-hari. Kalau ada orang yang tidak bergaul dalam satu lingkungan, ada teman kerjanya datang, teman sekolahnya datang, pasti orang tidak tahu. Kenapa demikian? Karena tidak berinteraksi. Jadi kalau kita berinteraksi, bergaul, pasti tetangga itu akan ingat. Sama kita kepada Allah. Kalau kita belum pernah atau jarang berzikir kepada Allah SWT, ya tentu aja Allah itu tak kenal kita. Tapi kalau kita terus berzikir, makanya kita ajarkan kepada anak-anak kita itu berzikir kepada Allah SWT. Hanya buat diri kita, tetapi juga buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu. Seperti saya itu. Kita ajarkan anak kita. Kita ajarkan guru kita untuk senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian, saudara? Karena tentunya kalau kita berzikir kepada Allah, maka Allah selalu akan dekat kepada kita. Dalam surat Al-Duha ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan terhadap Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Jadi kita selalu menyebut asma Allah, tandanya karena kita bersyukur kepada Allah. Jangan pernah kita pernah menyebut yaitu asma Allah. Kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, kita sudah menyebut asma Allah, kita sudah berzikir, alhamdulillah, dipertahankan saudara, karena insya Allah Allah akan selalu kepada kita. Yang terakhir, bagi sekalian, yaitu yang keempat, untuk bersyukur nikmat Allah yang Allah berikan ini, yang keempat yaitu bekerja dengan baik. Jamaah Jumat rahimahullah, bahwasanya seseorang yang bekerja apapun profesinya itu merupakan yaitu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama demikian karena rezeki itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh Allah bahwa bekerja. Jadi berdoa dan bekerja, ikhtiar, jangan nunggu belas kasihan orang. Bekerja apapun profesi saudara, yang penting jalannya bekerja itu halal. Jangan jadi yang haram. Walaupun banyak yang itu gak ada gunanya, karena akan bisa membinasakan diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh itu, jemaah rahimahullah, mari kita tanamkan diri kita masing-masing agar senantiasa kita selalu yaitu menggunakan umur kita dengan sebaik-baiknya, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tentunya kita termasuk orang yang mempergunakan umur ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, masyaallah. Wal
innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim innahu huwat tawwabur rahim.